Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang penyakit akibat kerja. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan, nama saya Rifki Nur Prastio. Tempat tanggal lahir saya Serang 30 Agustus 2003. Tempat tinggal saya di Cikande Permai, Blok K11, nomor 18 atau 19, RT 07 RW 06, Kabupaten Serang. Asal sekolah SMKN 1 Cikande. Hobi saya bermain sepak bola. Kini saya sedang menempuh kuliah di Politeknik Negeri Kreatif Jakarta, tingkat semester 2. Jadi pengertian kesehatan kerja itu menurut ILO dan WHO, kesehatan kerja adalah aspek atau unsur kesehatan yang erat bertalian dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung atau tak langsung dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Lanjut, tujuan kesehatan kerja itu meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan. Terus, mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan karena kondisi kerja. Melindungi tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan. Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik atau faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan. Pendahuluan. Seorang pekerja dapat mengalami berbagai penyakit. Yang pertama ada occupational disease, terus yang kedua work related disease, terus yang ketiga general disease. General disease atau penyakit utama, penyakit yang mengenai pada masyarakat umum atau general disease. Misal seperti influenza atau sakit kepala. Terus work related disease atau penyakit terkait kerja. Penyakit yang berhubungan dengan atau terkait dengan pekerjaan, namun bukan akibat karena pekerja. Misal asma, TBC, hipertensi. Yang ketiga, occupational disease atau penyakit akibat kerja. Penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja. Misal keracunan PB, terus asbestosis, terus silikosis. Kemungkinan timbulnya penyakit pada tenaga kerja pekerja. 1. Penyakit akibat kerja. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja atau occupational disease. Berhak atas jaminan kecelakaan kerja atau memperoleh santunan kompensasi. Kedua, work related disease atau penyakit yang berkait dengan pekerjaan. Terus 3, disease affecting working population atau general disease. Penyakit yang mempengaruhi populasi pekerja. Penyakit umum dijumpai juga pada masyarakat umum. Lalu ada peraturan perundangan. Yang pertama, Kepres No. 22
tahun 1993. Terus PER Men No per 02 Men 1980. 3 per Men No per 01 Men 1981. Yang keempat, Kepmen nomor Kep 333 tahun 1989. Terus yang kelima, ada Kepmen nomor 62A tahun 1992. Terus yang terakhir, UU nomor 3 tahun 1992 Jam Sostek. Terus Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PR 01 MEN 1981 kewajiban melapor PHK. PHK setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Keadaan ini harus dilaporkan paling lama 2 kali 24 jam. Terus pencegahan penyakit akibat kerja. Pengurus perusahaan wajib 1. Melakukan tindakan preventif agar penyakit akibat kerja tidak terulang. 2. Menyediakan alat pelindung diri untuk digunakan tenaga kerja. Lalu di sini ada tenaga kerja. Yang wajibnya 1. Memberikan keterangan dokter. Yang kedua, memakai APD. Yang ketiga, memenuhi syarat pencegahan PHK. Yang keempat, meminta kepada pengurus agar melaksanakan syarat pencegahan. Yang berhaknya menyatakan keberatan kerja bila mencegah PHK diragukan olehnya. Lanjut, Kepres RI No. 22 atau 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Di sini ada 1. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Kedua, terdapat jaminan seperti catch kerja. Ketiga, hak jaminan paling lama 3 tahun terhitung sejak berhubungan kerja tersebut berakhir. Di sini ada faktor penyebab penyakit akibat kerja. Golongan fisik, golongan kimia, golongan biologi, golongan fisiologi atau ergonomik, golongan mental psikologi. Di sini faktor fisik, kebisingan, suhu, dan kelembapan, kecepatan, aliran udara atau angin, getaran atau vibrasi mekanis, radiasi, gelombang elektromagnetik, dan tekanan udara atau atmosfer. Terus kedua, faktor kimia, gas, uap, debu, kabut atau mist, fum asap, larutan, dan zat padat. Ketiga, faktor biologis, bakteri, virus, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Keempat, faktor fisiologis, sikap dan cara kerja, jam kerja, dan istirahat. 5. Faktor mental psikologis, suasana kerja, hubungan antara karyawan dan perusahaan, pemilihan kerja, dan lain-lain. Faktor-faktor yang cukup mengganggu daya kerja seorang tenaga kerja. Sebagai contoh, 1. Penerangan yang kurang cukup, intensitasnya adalah sebab kelelahan mata. 2. Kegaduhan mengganggu daya mengingat, konsentrasi, pikiran, dan akibat kelalaian psikologis. 3. Gas
dan uap diserap lewat pernapasan dan dipengaruhi penggunaan optimal alat pernapasan untuk mengambil zat asam dari udara. 4. Debu-debu yang dihirup paru-paru mengurangi penggunaan optimal alat pernapasan untuk mengambil zat asam dari udara. 5. Parasit-parasit yang masuk tubuh akibat higiene di tempat kerja yang buruk menurunkan derajat kesehatan dan daya kerja. 6. Sifat badan yang salah dapat mengurangi hasil kerja menyebabkan timbulnya kelelahan atau kurangnya fungsi maksimal alat-alat tubuh tertentu. 7. Hubungan kerja yang tidak sesuai dapat menyebabkan bekerja lambat atau setengah-setengah. Tata cara pengajuan PHK atau kecelakaan kerja. 1. Pengusaha wajib mengisi dan mengirim laporan tahap pertama tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak menerima diagnosis dari dokter yang merawat yang menyatakan bahwa tenaga kerja menderita PHK atau kecelakaan dengan mengisi bentuk KK2 formulir jam sostek 3. 2. Pengusaha wajib mengirim laporan tahap 2 dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 kali 4 jam sejak menerima surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa STMB atau sementara tidak mampu bekerja telah berakhir, cacat total untuk selamanya, dan meninggal dunia dengan mengisi bentuk KK3 formulir jam sostek 3A. 3. Laporan tahap kedua ini berfungsi sebagai pengajuan pembayaran jaminan atau klaim penyakit akibat kerja dengan melampirkan bukti fotokopi kartu peserta, surat keterangan dokter, atau bentuk KK4 formulir jam sostek 3C. Kwitansi biaya pengangkutan dan pengobatan, dokumen lain yang diperlukan apabila data lengkap. PT Jam Sostek menerapkan pembayaran kepada peserta paling lama 1 bulan sejak dipenuhi persyaratan teknis dan administrasi. 4. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai penyakit akibat kerja dan besarnya persentase cacat, maka pihak yang tidak menerima penempatan badan penyelenggara dapat meminta penempatan pada pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat. Terus 5. Pegawai pengawas ketenagakerjaan meminta pertimbangan medis pada dokter penasehat tingkat provinsi dan berdasarkan pertimbangan medis tersebut, pegawai pengawas ketenagakerjaan membuat penempatan dan memerintahkan perusahaan atau badan penyelenggaraan melaksanakan penempatan tersebut. 6. Penempatan pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak diterima salah satu pihak, maka pihak yang tidak menerima dapat meminta penempatan menteri dan menteri dapat meminta pertimbangan medis kepada dokter penasehat pusat. 7. Berdasarkan pertimbangan medis dari dokter penasehat, menteri menetapkan dan memerintahkan perusahaan atau badan penyelenggaraan melaksanakan penetapan tersebut. Sekian, itu saja presentasi saya. Sekian dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.